Indonesia darurat literasi. Data UNESCO 2016 menyatakan tingkat gemar membaca Indonesia hanya 0,0001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya ditemukan 1 orang yang gemar membaca. Survei PISA 2018 menyatakan tingkat literasi matematika, sains, dan literasi membaca Indonesia hanya menyentuh peringkat 72 dari 77 negara yang diukur. Survei UNESCO 2018 menyebut Indonesia adalah negara dengan jumlah perpustakaan terbesar kedua di dunia setelah India. Ini sungguh ironis. Negara dengan jumlah perpustakaan raksasa, tapi minat membaca dan peringkat literasinya setara kurcaci. Tahun 2019, Kemendikbud merilis data Indeks Literasi Masyarakat. Dari 34 provinsi di Indonesia, 24 provinsi masuk kategori literasi rendah, 9 provinsi masuk kategori sedang. Tidak ada provinsi yang masuk kategori tinggi, apalagi sangat tinggi. Data yang sama juga menyatakan bahwa Kalimantan Barat menempati ranking 32, 2 ranking dari bawah setelah Papua dan Papua Barat dalam hal kebiasaan mengakses bacaan. Kalbar di peringkat 29 soal ketersediaan fasilitas perpustakaan sekolah. Peringkat 30 soal ketersediaan perpustakaan umum. Dan peringkat 29 dalam hal penggunaan perangkat alternatif, komputer dan smartphone terkoneksi internet untuk mengakses bahan bacaan. Tentu kita bisa bersilat akal. Itu kan data 4 tahun lalu. Lagi pula, membaca toh bukan faktor utama penentu keberhasilan dalam hidup. Mau berhasil, ya kerja yang tekun. Atau itu kan salahnya pemerintah. Mengapa tidak menyediakan fasilitas penunjang secara merata? Alih-alih berdalih, mari berefleksi dengan jujur. Setelah hampir 7 tahun gerakan literasi digalakan di sekolah, apa kabar literasi Indonesia? Apakah masyarakatnya sudah cinta buku? Berapa persen siswa kita yang gemar membaca? Berapa banyak waktu yang dihabiskan anak-anak kita untuk membuka buku, mengakses situs ilmu pengetahuan, atau menyimak audiovisual yang edukatif secara rutin, baik di sekolah maupun di rumah? Atau jangan-jangan kenyataan lebih mendekati rumor yang beredar? Anak kecanduan gadget, gemar scroll TikTok, dan menghabiskan waktu di luar sekolah dengan Mobile Legends, Free Fire, dan sejenisnya? Tidak semua siswa kita datang dari keluarga gemar membaca atau memiliki inkuiritas yang tinggi pada ilmu pengetahuan. Sekolahlah tempat mereka melihat contoh dan membangun kebiasaan baik dalam membaca. Anak-anak belajar dengan meniru apa yang mereka lihat di sekitarnya. Psikologi mengemukakan bahwa minat, bahkan pilihan karir seseorang sedikit banyak ditentukan oleh pengaruh dari lingkungan di masa kecilnya. Pedagogi mengetengahkan bahwa guru bukan sekedar fasilitator ataupun mentor. Guru adalah role model dengan seperangkat kualitas diri yang dijadikan rujukan oleh siswanya dalam membangun pengetahuan dan perilaku. Sekolah berbasis literasi dengan guru-gurunya yang gemar membaca adalah kunci untuk menumbuhkan minat baca bagi peserta didik. Fakta bahwa budaya membaca di Kalimantan Barat masih sangat rendah secara nasional harus menjadi alarm siaga bersama. Kebiasaan membaca mencerminkan minat baca, dan minat baca adalah kunci kepada literasi. Literasi yang baik melahirkan kecakapan-kecakapan dalam memecahkan persoalan hidup dan bahkan meningkatkan kesejahteraan. Mari memulai langkah-langkah kecil untuk membangun literasi dari lingkungan sekolah kita. Kita padukan literasi dalam aktivitas pembelajaran di sekolah maupun dalam kebijakan-kebijakan manajerial sekolah kita.
Kita, guru, harus menjadi garda terdepan dalam membangun dasar bagi masyarakat yang literat dengan menanamkan budaya gemar membaca sejak dini. Siapakah kita di mata murid-murid? Guru yang cerdas, guru penyayang, guru yang tegas, guru disiplin. Itu semua sudah amat baik. Namun untuk mengembangkan literasi, hal itu saja belum cukup. Agar tumbuh minat baca pada peserta didik kita perlu terlebih dahulu menjadi guru yang gemar membaca. Apakah siswa melihat kita membawa buku-buku bacaan selain pelajaran? Memiliki buku favorit? Membaca buku di sela-sela mengajar? Menceritakan atau mendiskusikan isi bacaan di kelas? Ataukah mereka hanya melihat guru yang menenteng HP kemana-mana, sesebentar menatap layar HP, scroll TikTok, atau bahkan bermain game online? Apapun yang dilakukan guru di sekolah berkaitan dengan buku atau sumber pengetahuan akan berdampak signifikan terhadap minat dan kebiasaan membaca siswa. Tentu, ada banyak cara lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan minat dan kebiasaan membaca. Namun, apapun cara dan metodenya, ia harus lahir dari hati dan budi guru yang cinta membaca. Jika guru gemar membaca, dia akan membangun iklim literasi di kelas dan menemukan metode-metode yang kreatif untuk mendorong minat dan kecintaan baca peserta didiknya. Mari menyalakan secercah cahaya di tengah gulita literasi Indonesia. Jadilah guru dan teladan kegemaran membaca bagi peserta didik kita. Buah nanas di atas bangku. Cakep. Buah duku dibuat jamu. Cakep. Jangan malas membaca buku, Cakep. karena buku sumber ilmu. Cakep. Berliterasi ke kota Solo. Cakep. Terima kasih loh.